Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taha alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fi 'ala siyam wal qiyam wa jabnibna 'anil ahsan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlalu sudah bulan Rajab, tanggal berapa sekarang? 18 Rajab. Sudah 18 hari kita melalui bulan Rajab, tinggal berapa? 12 hari lagi masuk bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Setelah Ramadan, Idul Adha. Bulan haji. Insyaallah hari ini kita selesaikan bab haji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an jami'al muslimin. Wa amma ziyaratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang terakhir ya, bab menjelaskan tentang ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bab, kalau bab sudah selesai, ini ujung pembahasan saja. Adapun berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayambaghi, semestinya an taqifah baina yadayhi, kamu berdiri di hadapannya. Kama wasafna, sebagaimana sudah kita sifatkan, ceritakan, bahas pada bab sebelumnya. Wa tazuruhu mayyitan kama tazuruhu hayyan. Engkau menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam hal keadaan setelah wafat beliau, kama tazuruhu hayyan, sebagaimana kamu berkunjung ke beliau dalam keadaan hidup. Maka adab-adabnya ya seperti mengunjungi beliau dalam keadaan masih hidup. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburnya hidup, hayah barzakhiyah, kehidupan alam barzakh. Wala taqrub min qabrihi, dan jangan mendekat, terlalu dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama kunta taqrubu min syakhsil karim law kana hayyan, sebagaimana engkau mendekat kepada sosok beliau yang mulia kalau seandainya masih hidup. Wa kama kunta taral hurmata fi alla tamussa syakhsahu, sebagaimana engkau melihat kehormatannya bahwasanya engkau tidak perlu menyentuh tubuh beliau, wala tuqabbilhu, dan tidak pula engkau menciumi beliau. Kalau seandainya beliau masih hidup, model kita nih datang, ada adabnya gak? Datang langsung peluk-peluk Nabi, cium-cium Nabi. Ada adabnya gitu. Enggak. Jangankan ke beliau nih, ke presiden sekarang. Ada penjaganya gak? Ring 1, ring 2, ring 3. Ada pas pampres tuh. Kita pengen ketemu, pengen peluk-peluk, cium-cium. Adabnya enggak. Kita harus mentakzimkan beliau. Bal taqifu min bu'din ma'ilan baina yaday, tapi berdirilah dari jauh dalam posisi condong kepada beliau. Taat kepada, fakadzalika faf'al bijidari qabri, begitulah seharusnya engkau melakukan terhadap dinding makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beradab. Di sini bukan kita mengharamkan
karena haramnya orang mencium-cium, memeluk-peluk, umpamanya histeris di sana. Bukan, ini sisi adabnya. Jadi bayangkan beliau itu hidup, betul-betul hidup gitu. Pantas nggak sih kita melakukan akhlak seperti itu? Nggak. Adab kita menemui orang secara hidup, ya. Nggak begitu kan? Kecuali kita memang akrab betul kepada seseorang, kata ulama habaib kita memang udah akrab, kemudian lama nggak berjumpa, bisa peluk-pelukan. Ini jarang kenal, baru kenal di situ atau cuma tahu doang, begitu ketemu langsung peluk-pelukan, ya. Ini usul adab jadinya. Maksudnya sih cinta, tapi jadi usul adab. Beda lagi dengan Sayyidina Bilal. Bilal itu radhiyallahu an ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau nggak kuat tinggal di Madinah. Sehingga setelah naik Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah, beliau bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Bilal, ma afdalul a'mal?" katanya. Apa amal yang paling hebat? Apa amal yang paling afdal? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya antujahid fi sabilillah, yaitu berjihad fi sabilillah. Kata Bilal, kata Sayyidina Abu Bakar, "Ma tasya?" Ya Bilal, apa yang kamu maksud? Ya Abu Bakar, saya uridu an urabitu fi sabilillah. Saya ingin berkiprah perang, ikut perang fisabilillah hatta amuta, sampai aku mati. Kata Bilal, enggak, nanti azan aja di sini, tugasnya itu azan. Kata Bilal, ya Abu Bakar, saya tidak akan azan kecuali hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak bakal azan. Karena udah beberapa kali mau azan nggak nyanggup, nggak habis azannya. Beliau itu azannya azan subuh kan ya, nggak nyanggup lagi. Karena setiap kali baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pasti kecekek, nggak bisa ngucapin itu, pingsan karena ya, nggak nyanggup beliau. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, enggak, ente harus azan di sini. Anak kan khalifah di sini. Ya. Ente yang azan, enggak yang lain. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, saya ini sudah engkau bebaskan dari budak atau belum? Nah, saya ini engkau sudah bebaskan dari budak apa belum? Kalau seandainya engkau sudah bebaskan aku dari, kalau seandainya aku masih budakmu, ya itu terus saya ngikut sama kamu aja. Apapun yang kamu ucapkan saya ngikut. Tapi kalau engkau sudah bebaskan aku dari perbudakan, saya bebas menentukan pilihan. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, iya bal anta, saya sudah bebaskan atau tukar, saya sudah bebaskan engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau gitu saya pilih jalan sendiri. Saya berangkat untuk ikut perang fisabilillah, jihad. Pokoknya di mana perang ikut. Maka beliau pun pindah ke negeri Syam. Karena nggak nyanggup melihat kota Madinah. Ngelihat ini, apalagi ada waktu subuh udah paling sedih beliau. Karena biasanya beliau datang ke kamar Sayyidah Aisyah menanti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun ya udah qamat apa belum gitu ya. Ya Rasulullah azan atau apa ya. Rindu sekali itu. Azan ya Bilal, azan ya. Ya sekarang nggak ada lagi ditemuin. Hampa betul kehidupan yang dirasakan Bilal radhiyallahu anhu. Begitu sampai di Syam, beberapa lama kemudian beliau mimpi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Rasulullah bilang, "Ma hazihil jafah ya Bilal," katanya. Jafah itu apa? Jarang ketemu lah katanya. Kenapa Bilal? Ma hazihil jafah?
Kenapa jarang nggak kelihatan? Ama ana antazurana, kata beliau, bukankah saatnya ini engkau menziarahi atau mengunjungi aku? Maka beliau bangun dalam keadaan sedih, minta siapin namanya perbekalan untuk berangkat. Dalam sepanjang jalan beliau itu nggak sabar untuk sampai ke Madinah. Ya. Sampai ke Madinah, ya beliau tuh kubur Nabi SAW dipeluk. Wajar orang yang diundang, ya, merindukan Rasulullah SAW, datang ke Madinah mencium-cium kubur Nabi, dipeluk, wajar. Nah kalau model kita, adabnya antakhifa, kita berdiri min bu'din, dari jauh, ta'zimi Nabi Muhammad SAW, gitu. Bal taqif min bu'din, tapi berdiri dari jauh. Fakazalika faf'al, begitulah engkau harusnya lakukan. Fa innal massa wat taqbila lil musyahadah 'adatun nasara wal yahud. Karena menyentuh-nyentuh dan mencium bagi orang yang disaksikan ketemu orang mulia, min 'adatin nasara wal yahud, ya, adalah dari kebiasaan orang Nasrani dan Yahudi. Faqad warada nahyu an zalika falyahdhar. Karena ada larangan begitu, maka harusnya kamu tinggalkan, kata beliau. Wa alam annahu alimun bihudurika, dan yakinkan bahwasanya, ketahuilah bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam alimun, mengetahui, bihudurika, hadirmu, wa qiyamika, dan dirimu, wa ziyaratika, dan kunjunganmu. Nabi tahu. Wa annahu yabalughuhu salamuka wa salatuka, dan sesungguhnya sampai kepada beliau salammu dan salawatmu. Famassil suratahul karimata, maka gambarkan, bayangkan, ya, sosok beliau yang mulia, fi khayalika, di benakmu. Gambarkan beliau seolah-olah hadir menyambutmu dengan senyum, ya. Maudu'an fil lahdi bi izaika, ya. Yang beliau hidup di lahat beliau, ya. Hadara yahduru wa ahdir azima rutbatihi, dan hadirkan keagungan martabat beliau fi qalbika, di hatimu. Faqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, karena ada riwayat anallaha ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, wakala bi qabri, menugaskan di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu malakan, malaikat, yuballighuhu salama man sallama alaih min ummati, menyampaikan kepada Nabi salam orang-orang yang bersalam kepada Nabi dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada petugas di kuburan Nabi itu yang menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza fi haqqi man lam yahdur qabrahu. Ini bagian untuk orang yang tidak bisa menghadiri di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang bersolawat bersalam seperti kita ini, sampai itu ke malaikat, itu malaikat nyampein kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa biman faraqal watana, bagaimana pula dengan orang yang sudah berpisah dengan negerinya, wa qata'al bawadiya, melintas lembah-lembah, syauqan, karena rindu, ila liqa'ih, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqtafa bi musyahadati masyadihil karim, dan sudah merasa cukup menyaksikan pandangan yang mulia, tempat mulia beliau, melihat makam beliau. Izfatau musyahadatun gharratul karimah,
Gharratahul karir, karena memang sudah tidak bisa lagi karena sudah terlewatkan kesempatan melihat sosok beliau yang mulia. Jadi kata beliau, ya, orang yang dari jauh saja sampai salawatnya lewat malaikat, apalagi yang dekat di situ baca salawat dan salam, tentu lebih sampai lagi karena langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka datang karena alasan rindu, yang mencukupkan melihat kuburan juga sudah cukup. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi asyara." Siapa orang bersalat kepadaku satu kali, maka Allah pasti akan membalas salawatnya dengan menurunkan 10 salawat kepadanya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza jazaohu fi sholati alaihi bilisanih. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Imam Ghazali katakan, ini ganjaran orang yang bersolawat dengan lisan saja, badannya belum hadir, masih dari jauh. Fa kaifa bil huduri li ziyarati bi badani. Masya Allah. Bagaimana pula dengan orang yang hadir di situ berkunjung kepada Nabi dengan badannya baca sholawat. Harusnya banyak baca sholawat di situ. Summati. Jadi setelah itu apa? Setelah selesai berziarah Rasulullah, berziarah Abu Bakar, Sayyidina Umar, summati mimbarar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datangi mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita ziarah dulu, sholat dulu, ya. Lihat mimbar baru sholat di Raudhah, baru keluar berziarah Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita ziarah dulu muter lagi nanti. Nah, seharusnya kan begini ya. Kemudian datang kepada mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tawahham su'udan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala mimbar. Lalu bayangkan juga di dalam dirimu naiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke mimbar. Bayangkan Nabi naik mimbar. Nah, ini Imam Ghazali ngajarin. Jadi kita hadirkan hati, bayangkan Nabi sedang naik mimbar. Wa masil fi qalbika, dan buatlah sosok dalam hatimu, tampakkan, bayangkan lagi dalam hatimu tal'atahul bahiyah, wajah Nabi yang bersinar itu, ka'annaha 'alal mimbar, seolah-olah sekarang sudah berada di mimbar. Wa qad ahdaqa ilai wa qad ahdaqa bihil mujahirun wal ansar, muhajirun wal ansar. Dan bayangkan juga pada saat itu orang-orang muhajirun dan ansar, para sahabat sedang memandang ke beliau, menajamkan pandangan fokus kepada beliau. Bayangkan ini mimbar, Nabi di atas, ini para sahabat ansar, para sahabat muhajirun sedang memandang Nabi SAW ke Ka'bah. Ke mimbar. Jadi kita seolah berada di 1400 tahun yang silam. Bawa perasaan kita ke sana. Luar biasa ya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu bayangkan Nabi yahussuhum ala ta'atillah bi khutbatihi. Bayangkan pada saat itu Nabi sedang berkhutbah. Berkhutbah untuk apa? Mengajak kepada para sahabat, yahussuhum, memotivasi para sahabat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinkan kita berada di hadapan Nabi saat itu, cuman dari beda zaman. Biasa kalau di film-film kan itu bisa kebayang. Dan ini luar biasa loh, ya. Pengaruhnya ke jiwa tuh luar biasa. Jadi jangan kita hadirkan kita saja, kita hadirkan para sahabat pada saat itu sedang mendengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada Allah, meninggalkan maksiat. Jadi bayangkan nih, kalau kita sudah banyak hafal hadis, ya
Bayangkan hadis-hadis Nabi yang kita pernah dengar itu kita ungkapkan lagi di otak kita, dijalankan. Apalagi khutbah-khutbah Nabi SAW, kalau kita bisa hafal tuh. Luar biasa. Dibayangkan isi khutbah Nabi. Wah iya nih Nabi saat ini khutbah ini begini. Sehingga berasa betul seolah-olah kita dengar langsung dari Nabi SAW sabdanya dan di hadapan Nabi SAW saat Nabi khutbah. Luar biasa. Ada yang sudah mengumpulkan khutbah Nabi 570-an ya, khutbah Nabi SAW ya. Wasalillahi azza wa jalla, kemudian setelah itu mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala alla yufraqa fil qiyamah, untuk tidak terpisah, untuk tidak dipisahkan pada hari kiamah, bainaka wa bainahu, antara engkau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akhir daripada ziarah kepada Nabi Muhammad SAW dan akhir pembahasan kitab Asrarul Haji. Fahadhihi waziwatul qalbi fi a'malil haji. Inilah tugas hati di dalam pekerjaan amal-amal haji. Jadi kalau kita belajar manasik haji hanya urusan zahir, tapi di sini Al-Imam Ghazali mengajarkan kepada kita tuntas, lugas dan selesai tentang amal-amal hati yang harus diaktifkan selama perjalanan haji, dari mulai berangkat sampai usai. Luar biasa, beruntung sekali kalian bisa mengkhatamkan bab kitab Asrarul Haji ini. Karena kalau nggak di pondok nggak kelar. Faiza faragha minha kulluha, apabila selesai semuanya, fayambaghi ayyulzimal qalbal huzna wal hamma wal khauf. Begitu sudah selesai berziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya apa lagi nih? Kata beliau, ayyulzima qalbahu, memantapkan hatinya, melazimkan pada hatinya ada rasa sedih, rasa bimbang dan rasa takut. Wa annahu laisa yadri aqbila minhu hajju, karena dia nggak tahu apakah diterima, apakah telah diterima hajinya. Wa usbita fi zumratil mahbubin, dan apakah telah ditetapkan dia di kelompok orang yang dicintai oleh Allah. Amrudda hajjuhu, atau dia ditolak hajinya. Wa ulhiqa bil matrudin, dan dia dikelompokkan terhadap di kelompok orang-orang yang ditolak. Jadi ada rasa itu tuh. Jadi jangan begitu selesai alhamdulillah gitu. Jadi nggak ada rasa sedihnya, nggak bagus ya. Wal ya'tarif dzalika min qalbi wal yata'arraf, dan hendaknya dia membangun pengakuan atas itu dari hatinya. Wal yata'arraf, dan hendaknya dia mencari pengetahuan. Wal yata'arraf, dan hendaknya dia mencari tahu zalika, yang demikian itu ditolak atau diterima ibadahnya ya, min qalbihi, dari hatinya, wa amalih, dari perbuatannya. Jadi ibadah haji kita, umrah kita itu diterima atau tidaknya kelihatan dari hati dan amal perbuatan, diraba-raba. Ada ciri-cirinya ya. Wal yata'arraf, dan dia harus mencari tahu yang demikian itu diterima atau tidaknya dari hatinya dan dari pekerjaannya. Fa in sadafa qalbuhu qad izdada tajafiyan an daril ghurur wa insirafan ila daril uns billah wa wajada a'malahu qad ittazanat bimizani syar'i falyasiq bil qabul. Apabila dia dapati hatinya telah cocok ya. Fa in sadafa qalbuhu, apabila hatinya sudah qad izdada tajafiyan, dia dapati hatinya sudah bertambah menjauh
Andaril ghurur, tajafian itu renggang. Udah kagak srek lagi dah. Cuman kayak orang kepaksa aja di dunia ini. Ya, andaril ghurur, sudah renggang dari tempat yang banyak petipuan ini, yakni dunia. Jadi urusan dunianya sekedar urusan zahir, ya. Nah, kalau dalam pergaulan ya, kok kamu masih berteman sama dia sih? Katanya nggak suka, ya. Nggak, saya cuma jaga hubungan silaturahim, kan nggak boleh putus. Tapi hatinya sih saya udah nggak srek lagi sama dia. Ya. Kenapa? Ya udah tahu sifatnya begitu. Cuman saya kan nggak boleh dong, ya, sebagai sesama muslim kita putus silaturahim. Ya berteman seperti berteman biasa, ngopi bareng, tapi hati saya udah nggak srek sama dia. Nah, dia sudah mengkhianati, dia telah berbohong dan sebagainya. Udah saya nggak anggap lagi teman karib. Nah, tapi zahirnya bisa kejaga. Kira-kira seperti itu. Udah renggang hatinya. Nah, begitu juga nih kata Imam Ghazali, cek kau punya ibadah haji dan umrah itu kabul atau tidak, kau cek hatimu. Terhadap dunia ini makin cinta apa makin renggang. Nah, kalau kau temu hatimu itu renggang dengan dunia ini, sekedar hanya ngurusin apa yang penting saja, wan sirafan ila daril uns, dan engkau telah fokus kepada daril uns billah, untuk bersenang-senang dengan Allah, sudah tentram dengan Allah. Wa wajada a'malahu, dan orang tadi menemukan hatinya, menemukan amalnya qad tazanat bimizan syara', salah bertimbang dengan timbangan syariat. Jadi dia melakukan sesuatu perbuatan itu atas timbangan agama deh. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jadi dia menimbang semua pekerjaannya atas hukum agama. Falyasik bil qabul, maka dengan begitu yakinkan dia sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-cirinya, ya. Fa innallaha la yaqbalu illa man ahabbahu, karena sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali orang yang Allah cintai. Wa man ahabbahu, dan siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tawallahu, maka Allah akan mengayominya. Wa azhara alaihi athara mahabbati, dan Allah akan tampakkan kepada orang yang dicintainya itu, dan Allah akan tampakkan kepada hamba yang Allah cintai itu athara mahabbati, bekas-bekas cinta Allah, pengaruh-pengaruh cinta Allah. Jadi hamba yang Allah cintai itu ada pengaruhnya. Dia cinta akan akhirat. Itu pengaruh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dunia udah kagak srek lagi. Wa kaffa anhu satwa ta'aduwi, dan Allah akan tahan, Allah akan bentengi, Allah akan jaga dia daripada kecolongan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah pasti dijaga. Iblis la'anahullah, yakni iblis. Fa iza zahara zalika alaih, apabila itu tampak, dalla 'alal qabul, itu menunjukkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana al-amru bi khilafih, apabila keadaannya tidak seperti itu, wa yushak ay yakuna hazu min safaril 'ana wa ta'ab, maka bisa jadi, hampir saja tidak diragukan lagi, bagiannya dari perjalanan, dari pergi sampai pulang haji, al-ana wa ta'ab, yaitu capek dan lelah saja. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min zalik. Nakhtatimu hadhihi juz'ah. Semoga Allah memberikan manfaat atas pelajaran ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki bisa berziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ibadah haji dan umrah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. 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 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونيتي يقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي فاكتبني في ديوان السادة واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامعا في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسبياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.